warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera, salam sadulur papat kalima pancer ti Sabang sampai Merauke. Wabil khusus salam-salam buat Bapak Ki Dharma Kunchara yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, yang saya hormati dan yang saya yakini ataupun percayai dengan segala konten yang ada di channel YouTube-nya. Dalam pembahasan saya kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas dengan sehubungan sadulur yang datang kali ini ke tempat saya ini tentang awal terbentuknya Lebak Cawene. Jadi di sini saya akan menjelaskan, membahas dengan pengetahuan yang saya miliki tentang Lebak Cawene itu sendiri. Lebak Cawene itu yang telah diketahui oleh kita semua dan telah dibeberkan ataupun telah dijelaskan dalam versi masing-masing dan dalam channelnya masing-masing. Akan tetapi ini hanya menurut pemahaman yang saya miliki. Awal terbentuknya Lebak Cawene, kalau saya bahas dalam konten kali ini, Lebak Cawene ini sebenarnya itu dalam sejarah Sangkuriang. Kenapa saya katakan atau saya bilang dalam konten ini dalam sejarah Sangkuriang, bukan dalam sejarah Prabu Siliwangi? Karena sebelum Siliwangi, akan tetapi adanya sosok Sangkuriang ini sendiri. Jadi sebelum ada Siliwangi, adanya Sangkuriang dulu. Di sini saya akan bahas ataupun jelaskan awal terbentuknya Lebak Cawene. Akan tetapi saya akan bahas dengan secara singkat, karena kalau dibahas secara full itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau saya katakan Lebak Cawene ini sendiri itu di dalam sejarah Sangkuriang. Kenapa saya katakan dalam sejarah Sangkuriang? Karena dalam sejarah Sangkuriang yang telah kita ketahui, Sangkuriang itu mencintai sesosok wanita ataupun perempuan yang tidak lain dengan ibu kandungnya sendiri. Dan dalam sejarah Sangkuriang itu yang kita telah ketahui dalam ceritanya, dalam sejarahnya, Sangkuriang ini marah, kesal dengan tidak jadinya menikah dengan Dayang Sumbi karena gagal. Karena Dayang Sumbi menjelaskan kepada Sangkuriang bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibu kandungnya. Dan dalam sejarahnya, dalam sejarah Sangkuriang ini sendiri, Dayang Sumbi itu meminta syarat dibendungkan suatu bendungan dan dibuatkan sebuah kapal yang berukuran cukup besar. Itu dalam sejarah Sangkuriang.
Dan karena itu tidak terjadi dalam pernikahannya Sang Kuryang dan Dayang Sumbi, karena gagal, akan tetapi bendungannya itu sudah dipenuhi dan kapalnya itu 100% hampir beres. Akan tetapi karena tidak jadi nikahnya dan membuat Sang Kuryang itu kesal, marah. Dan dalam sejarahnya itu, kapal atau perahu yang sudah dibuat oleh Sang Kuryang ditendang oleh Sang Kuryang itu sendiri, terpental, yang lumayan cukup jauh. Ditendang perahu itu sehingga terpental, melambung tinggi di atas, dan akhirnya jatuh di permukaan ataupun di suatu daratan yang menyebabkan suatu cekungan ataupun suatu cawan. Dan tidak hanya di situ kapal yang ditendang oleh Sang Kuryang itu. Saking marahnya Sang Kuryang, setelah kapal itu terjatuh di suatu daratan itu, karena saking marahnya, saking kesalnya Sang Kuryang itu tidak hanya menendang kapal itu, akan tetapi dia menendang gunung yang ada di daratan itu sendiri. Dan gunung itu seperti dijajarkan oleh Sang Kuryang, dikelilingkan karena saking kesalnya. Dan karena saking kesalnya Sang Kuryang, perahu yang sudah ditendang dan sudah jatuh ke suatu daratan itu sendiri akhirnya ditendang lagi sehingga terpental dan jatuh lagi, yang tidak lain sekarang ini adanya di Bandung. Lebih jelasnya, ataupun entah saya salah ataupun tidak, itu adanya di daerah Subang. Dan dari awal jatuhnya perahu itu karena mengakibatkan suatu cekungan, suatu lekungan yang berukuran besar, karena kapal itu sendiri besar. Dan disitulah disebut dengan Lebak Cawene. Lebak Cawene itu sendiri itu adalah bekas kapal yang ditendang ataupun perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang. Maka di situ disebutlah dengan Lebak Cawene, karena bekas dari perahu itu sendiri berbentuk sebuah lekungan, cekungan ataupun lebak. Disitulah awal terbentuknya cawan itu sendiri. Itu bekas dari perahu yang dibuat oleh Sang Kuryang dan akhirnya ditendang. Ini menurut pemahaman yang saya miliki. Dan sekarang ini disebut Lebak Cawene. Dan di Lebak Cawene ini sendiri itu ada suatu bentuk batu di atas bukit ataupun gunung yang berbentuk telapak kaki. Dan telapak kaki itu sendiri adalah tidak lain telapak kaki dari Sang Kuryang. Kenapa saya bilang itu telapak kaki Sang Kuryang? Karena Sang Kuryang mengejar perahu itu. Dan dia melompat dari gunung satu ke gunung yang lainnya.
Akan tetapi yang dia injak adalah batu, sebuah batu yang mengakibatkan terjadinya suatu telapak kaki Sang Kuryang itu sendiri. Itu entah ada satu atau dua, bahkan 3 gunung di Lebak Caweni ini sendiri. Sehingga akhirnya Sang Kuryang meloncat dan menempati yang sekarang ini si perahunya itu menjadi suatu gunung yang disebut Gunung Tangkuban Perahu. Dan sekarang ini Sang Kuryang adanya di situ. Jadi ini hanya menurut pemahaman yang saya miliki, dipercayai, diyakini ataupun tidaknya, itu saya kembalikan kepada sadulur yang melihat konten ini. Jadi ini cukup diyakini ataupun dipercayai oleh diri saya sendiri. Dan dalam Uga Wangsit Siliwangi ataupun naskah Siliwangi, Lebak Caweneh itu sendiri adalah tempat tinggalnya si bocah Angon. Dan di manakah Lebak Caweneh itu sendiri? Banyak yang sudah mengatakan Lebak Caweneh ini di sana, di sana. Jadi kalau saya katakan dalam konten kali ini menurut pemahaman saya, penglihatan batin saya, karena sudah tercantum di dalam naskah Siliwangi bahwa rumahnya si bocah Angon itu adalah di sisi Sungai Citarum, di Cirian ku daun hanjuang dan handelem, di Lebak Caweneh. Dan lebih jelasnya itu di sebelah selatan Gunung Tangkuban Perahu. Dan kalau saya bilang dalam konten kali ini, Lebak Caweneh itu adalah di sebelah selatan Gunung Tangkuban Perahu, dikelilingi oleh gagasan gunung dan Sungai Citarum. Akan tetapi di sebelah selatan Gunung Tangkuban Perahu itu sendiri luas, tidak kecil. Dan kalau mengenai ciri-ciri dari sosok-sosok satria ini sendiri, dan kalau saya melihat dengan cara pandangan batin saya sendiri, penglihatan batin saya sendiri, sosok satria-satria ini ada 2 orang yang disebut dengan pemuda pengembala dan bocah Angon. Dan dari ciri si pemuda pengembala itu sendiri ataupun si bocah Angon itu sendiri, mungkin ini sudah banyak yang sudah banyak menjelaskan, mentafsirkan tentang ciri-cirinya. Akan tetapi ini menurut versi saya, pemahaman saya, penglihatan batin saya sendiri. Ciri-ciri dari si pemuda pengembala itu sendiri, itu beliau mempunyai bentuk tubuh ataupun postur tubuh yang tidak tinggi ataupun tidak pendek, akan tetapi sedang. Itu ukuran dalam bentuk tubuhnya, dan tidak kurus ataupun tidak gemuk. Jadi sedang. Sedangkan kalau diambil dalam rambut, sang pemuda pengembala itu sendiri mempunyai ciri khas yang alami, yang tidak dibuat-buat dan tampak disadari oleh dirinya sendiri. Akan tetapi dengan seiringnya jalan waktu,
yang berjalan ini, akhirnya si pemuda pengembala itu sendiri menyadarinya. Jadi mempunyai ciri dalam rambutnya itu sebuah jambul ataupun kuncung, akan tetapi tidak banyak, karena itu melambangkan simbol Semar. Karena sejatinya si pemuda pengembala adalah sosok Semar Badranaya yang disebut dengan Sabda Palon, pemomong tanah Jawa Nusantara ini. Itulah sosok sejatinya si pemuda pengembala, dan mempunyai tai lalat. Dan tai lalat itu kadang bergerak. Ini semuanya sudah pada tahu dan sudah pada menjelaskan dalam konten-kontennya, dalam channel YouTube-nya. Sudah banyak yang membahas dan selalu berpakaian hitam. Akan tetapi tidak setiap hari memakai pakaian hitam. Cuman itu adalah sebuah baju ataupun warna yang dominan, yang benar-benar dia sukai, yang dia paling sukai, warna hitam. Sedangkan ciri-ciri dari si bocah Angon itu sendiri yang adanya di Lebak Cawene memiliki ciri tai lalat di segitiga Bermuda. Apa segitiga Bermuda itu? Jadi kalau saya katakan segitiga Bermuda itu adalah hidung. Jadi di sebelah kiri ataupun kanan ataupun atas, di keliling hidungnya itu ada mempunyai suatu tanda seperti karang ataupun entah itu apa, dan berwarna hitam. Dan sama, si pemuda pengembala pun juga mempunyai ciri itu di segi tiga Bermudanya itu. Sedangkan dalam rambut, si bocah Angon itu sendiri mempunyai rambut yang cukup panjang. Seperti saya ini gini, akan tetapi mungkin lebih panjang. Dan sama, menyukai ataupun favorit dari bajunya itu adalah hitam. Dan kalau dalam warna kulitnya, sang pemuda pengembala itu putih agak kecoklatan, ataupun yang disebut dengan sawok matang. Dan si bocah Angon pun sendiri hampir sama memiliki kulit seperti si pemuda pengembala. Dan tempat-tempatnya beliau ini, dua sosok ini, antara si pemuda pengembala dan si bocah Angon ini sendiri, itu berbeda. Tidak satu daerah, tidak satu kampung, akan tetapi berbeda. Kalau si bocah Angon itu udah jelas adanya di Lebak Cawene. Sedangkan si pemuda pengembala adanya di tempat yang berbeda. Misalkan si bocah Angon ini misalkan adanya di Tasik, sedangkan si pemuda pengembala adanya di Bogor. Jadi berbeda daerahnya.
Akan tetapi ini menurut penglihatan batin saya, jadi dua sosok ini saling berkomunikasi, entah itu melalui telepon ataupun kontak batinnya. Karena dua sosok ini memiliki dua sifat kepribadian dengan secara nyata ataupun dengan secara goib. Itulah satria-satria ini antara si pemuda pengembala dan si bocah Amon. Jadi itu yang hanya yang bisa saya sampaikan dalam asal muasalnya terbentuknya Lebak Cawene. Dan saya kalau katakan dan yang saya telah bahas tadi itu dalam sejarah Sangkuriang yang akhirnya diceritakan ataupun dibahas dengan seiringnya waktu berjalan, itu dibahas dalam naskah Siliwangi ataupun sejarah Siliwangi. Akan tetapi asal muasalnya terbentuknya Lebak Cawene itu sendiri adalah dalam sejarah Eyang Sangkuriang. Itu menurut pemahaman yang saya miliki. Jadi dipercayai atau tidaknya, bisa dimengerti atau tidaknya, diyakini atau tidaknya, saya kembalikan lagi kepada diri masing-masing sadulur yang melihat konten ini. Ini hanya diyakini, dipercayai, dipahami oleh diri saya pribadi. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa bahas dalam konten kali ini. Ada salah kata ataupun bahasa ataupun apa, harap dimaklum, karena saya hanyalah manusia biasa yang mempunyai sifat salah. Jadi cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.